median. Jadi cuma itu aja. Kalau yang deskriptif itu tidak banyak karena memang kita melakukan satu analisis variabel satu-satu. Di sini ada data, kita analisis datanya, kita simpulkan. Di sini otomatis kalau kita melakukan analisa deskriptif, lakukan dulu juga untuk menentukan jenis penelitian, lalu lakukan jenis sampel, lalu lakukan jenis data, lalu kalian lakukan uji normalitas pada kedua data. Kalau misalnya kita lakukan analisa biasanya univariat, tapi kalau pada analisis multivariat saya masih agak kurang, kalau saya, karena memang beberapa peneliti menganggap bahwa analisa data deskriptif pun bisa dilakukan pada multivariat. Tapi saya lebih cenderung bahwa analisa data deskriptif itu sebetulnya dominan bisa kita lakukan pada analisis yang bivariat. Walaupun sebetulnya pada analisis yang univariat, kalau yang bivariat dan multivariat lebih dari 2 variabel, itu analisa data deskriptif pun bisa kita lakukan biasanya untuk memperkuat perhitungan data statistik yang sudah kita lakukan, ya. Maaf ya anak-anak, saya lagi agak flu. Lalu di sini kalau pengolahan data nanti saya minta kalian kan saya akan berikan data Excel. Nanti kalian melakukan analisa min median modus saja untuk lakukan bahasanya. Maksudnya untuk bagaimana mendeskripsikannya, ya. Lihat jumlah frekuensi tiap variabel, lihat presentasi tiap kategori. Kalau variabelnya kategorik, tapi kalau variabelnya numerik, lihat min, median, modus, ya. Jika data normal, kita lihat min sama standar deviasi. Kalau datanya nggak normal, sesudah kalian lakukan uji normalitas, itu cari median, maksimum, sama minimum aja, ya. Jadi kalau uji normalitas nanti kalian bisa lakukan, karena saya rasa kalau uji normalitas sudah diajarin sama Pak ini ya, sama Pak Sutarto ya katanya ya. Kalian sudah berapa kali kuliah? Ini sudah pertemuan ke-12 tuh. Oh ya udah, artinya kalian pasti udah belajar. Kalau kita melakukan uji normalitas, kalau datanya numerik, kalian perhatikan kalau yang deskriptif itu koefisien ukuran, rasio sequence, rasio kurtosis gitu, ya. Kalau yang analitik, Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wills, ini mungkin baru dilakukan transformasi data, ya. Nanti kalau yang ininya saya rasa kalau yang gambaran-gambaran statistiknya kalian sudah tahu lah. Sekarang yang mau saya tunjukkan, saya punya satu paper yang sudah publish mengenai dislipidemia pada obesitas sentral di lingkungan Universitas Lampung. Sabar ya, saya buka dulu ya. Dok, mohon maaf. Ya. Truk share screen dokter warnanya hitam, Dok. Kok bisa ya? Kenapa ya? Kurang tahu, Dok. Aduh. Harus lihat dulu artikel. Dari tadi. Ini saya, oh ya, fungsional. Sabar ya anak-anak, soalnya ini memang saya pakai Unila. Kalau pakai Unila, rada-rada memang. Coba, ini laptop saya baru dibenerin, karena baru dibenerin jadinya banyak data yang hilang ini. Oke. Astagfirullah. Obesity.
Oke. Ini saya menggunakan analisis univariat. Saya bagi ya, saya share screen ya. Jadi kalau yang namanya praktikum itu ilmu praktek ya anak-anak. Saya makanya mau nunjukinnya pakai jurnal. Ini mana ya? Oh, screen share. Stop share. Saya share lagi ya. Saya ada distribusi datanya, tapi ini saya lagi nyari distribusi datanya di mana. Karena kalau ngelihat distribusi data yang ini, kalian nanti bingung. Ini sudah, ini hasil penelitian, ada hasil. Saya baru buka soalnya. Dia. Kemudian benar. Ya datanya nak. Ya udah ini aja. Oke, saya bagi yang ini aja. Saya bagi. Jadi kalau kita bicara analisa deskriptif, yang harus kita lakukan itu sebetulnya memperkaya artikel. Nah, ini kelihatan nggak? Jadi di sini kita memperkaya artikel. Memperkaya artikel gimana? Karena kalau analisa deskriptif itu kita melakukan satu bahasan terhadap hasil statistik yang sudah kita lakukan. Hasil perhitungan statistik. Di sini lihat, ini satu variabel. Jadi kalau kita melakukan satu penelitian pada saat nanti kalian ngambil S2, S3, S4, S5, itu satu penelitian itu bisa dipecah menjadi beberapa laporan. Laporan yang pertama kalian bisa menggunakan univariat. Univariat. Itu kalian jadikan satu judul. Di mana nanti dalam univariat, kalau dalam kalian riset kalian itu ada beberapa variabel, misal karakteristik anak stunting di daerah apa? Atau misalnya sekarang lagi dilakukan sama mahasiswa S2 saya, hubungan insiden di apa model diare pada anak balita di Lampung Utara. Itu ditemukan ada 3, ya. Terus pola asuh ibu sama karakteristik balita. Itu kalau kalian buat jurnal sebetulnya bisa jadi 3 jurnal. Kenapa? Kalian bisa bahas mendalam sendiri untuk yang sanitasi lingkungan. Kalian bisa bahas sendiri untuk yang karakteristik balita. Kalian bisa bahas sendiri yang untuk apa? Yang untuk karakteristik pola asuh ibu. Sehingga membangun analisa deskriptif, kalian harus punya artikel yang banyak. Untuk mencari artikel itu sebetulnya gampang. Kenapa gampang? Kalau kita mau bangun analisa deskriptif, kita itu saya nggak perlu capek-capek untuk belajar ini. Saya nggak perlu capek-capek untuk belajar apa? Untuk belajar saya ganti share yang lain ya.
Saya kasih tahu kalian kalau misalnya buka laptop nggak apa-apa sambil buka laptop. Ini sambil lihat screen ya. Ini kalian lihat. Kalau ini udah kelihatan belum? Udah kelihatan ya? Kalau misalnya saya mau, misalnya saya mau mencari data, saya mau cari data nih. Nih, ini masih kelihatan ya, anak-anak kelihatan ya? Saya mau cari jurnal. Sekarang kalian risetnya tentang misalnya tentang nih, di sini saya punya satu jurnal. Ini jurnal saya. Jurnal saya yang tadi judulnya adalah Dyslipidemia Incident between sentra obesitas umum sama obesitas general di Unila. Saya punya judul itu. Ini publishnya 2019 ya, baru artinya ya. Ini sekarang kita lihat. Saya mau perkaya jurnal saya. Di sini artinya saya punya tiga ini. Saya punya apa? Saya punya tiga variabel. Pertama, saya punya variabel dyslipidemia. Yang kedua, saya punya variabel general obesitas. Dan yang ketiga, saya punya variabel sentral obesitas. Otomatis, saya harus memperkaya artikel yang berhubungan dengan variabel-variabel saya agar saya bisa bicara banyak tentang analisa deskriptif dari hasil statistik yang sudah saya lakukan. Ini ada di jurnal. Saya di sini punya 3 variabel. Kalian ada riset kalian itu ada berapa variabel? Masing-masing variabel perkuat sama jurnal. Ini saya sudah dapat dyslipidemia. Di sini kalian lihat. Saya akan bahas tentang dyslipidemia. Jurnal saya ini akan bicara tentang dyslipidemia. Dia akan bicara tentang obesitas sentral dan dia akan bicara tentang obesitas general. Nah, otomatis awalnya saya akan bicara tentang obesitas dulu. Jadi kalau bicara analisis deskriptif, itu akan memperkuat kalian pada saat kalian mau melakukan satu presentasi kasus. Yang kedua akan memperkuat kalian pada saat kalian mau buat artikel. Ya, di sini kalian lihat. Jadi saya ini cuma deskriptif, nggak banyak sih yang saya lakukan pengolahan data di sini nggak banyak. Saya cuma melihat korelasi antara dua variabel. Perbandingan antara yang sentral obesitas dia ininya gimana, yang general obesitas dyslipidemia gimana. Kalau saya lihat anak-anak kalau buat skripsi pasti ada yang seperti ini, ada yang deskriptif. Tapi deskriptif ini pada akhirnya harus kita paparkan. Seperti saya lihat di sini kalian lihat bahwa ternyata misalnya cuma dari umur saja saya bisa buat analisa deskriptif yang banyak. Gimana contohnya? Di sini kalian lihat. Pada analisa deskriptif yang umur saja, umur kalau yang sentral obesitas ini rata-rata sama ya, 43,3 general sama. Ini artinya sebetulnya ini karena kalau umur ini saya kurang compare karena memang saya mencoba untuk menghomogenitas subjek. Dengan saya memberikan umur seperti ini, saya menunjukkan bahwa subjek saya antara yang general sama yang sentral itu subjeknya hampir mirip. Laki-laki usia kisaran 40 sampai 45 tahun. Satu. Ini sudah bisa buat bahwa dari sini apa yang saya bisa bangun analisa deskriptifnya bahwa adalah dari responden yang saya lakukan perhitungan rata yang sentral obesitas dengan general obesitas didapatkan rata-rata range umur yang sama, yaitu kisaran 40 sampai 45 tahun. Ini jadi bahasa analisa deskriptif yang bisa saya lakukan pada variabel ini. Lalu analisa deskriptif yang kedua, saya akan bandingkan sentral ini rata pada umur berapa keluarnya. Nanti saya bisa bandingkan bahwa dari artikel Dr. Hairunisa ternyata didapatkan sentral obesity-nya rata-rata didapatkan muncul pada usia kisaran 40 sampai 45 tahun. Itu analisa deskriptif yang kedua, berbasis dengan penguatan artikel yang kalian miliki. Bisa nggak apa-apa ya?
Itu bayangkan analisa deskriptif sederhana itu kalian bisa lakukan baru dari satu tabel. Atau kalian bisa buat juga bahwa ternyata pada yang obesitas sentral dan obesitas general itu ininya sama, munculnya sama-sama di atas usia 40 tahun, ya. Kenapa? Karena kemungkinan sudah mulai terjadi malmetabolik, ada gangguan metabolisme sehingga pada akhirnya proses penyimpanan menjadi jaringan lemak itu menjadi lebih mudah pada usia di atas 40 tahun karena basal metabolisme meningkat. Itu jadi analisa deskriptif yang ketiga yang bisa kalian lakukan cuma dari satu tabel. Artinya kalau kalian memperkaya khazanah ilmu kalian dengan membaca jurnal-jurnal yang relevan dengan variabel-variabel yang kalian teliti, analisa deskriptif yang kalian buat itu akan laku di artikel manapun. Karena artikel menerima sebetulnya bukan cuma hasil penelitian, tapi bagaimana seorang penulis itu membangun konsep dari hasil penelitian yang dia buat. Saya gampang banget masukin artikel kalau cuma Q4. Di sini lihat yang kedua. Kebetulan saya melakukan analisa deskriptif dislipidemia dengan melihat gambaran 3. Melihat gambaran LDL, melihat gambaran trigliserid, dan melihat gambaran HDL kolesterol. Ini deskriptif. Ini saya tidak butuh pengolahan terlalu banyak. Di sini saya cuma melihat nilai rata. Kalau di median LDL-nya berapa, kalau di sentral LDL-nya berapa, kalau di ininya berapa, ya. Di sini saya cuma melihat ini, saya cuma melihat ini prosentase. Yang angka-angka ini prosentase ya, Dek. Karena di sini kalau sentral yang naik lebih banyak dibanding yang normal. Nih, kalian lihat. Di sini saya cuma melakukan rata. Pada LDL kolesterol antara yang sentral sama general, saya cuma melakukan rata. Dari jumlah subjek saya yang 33 sentral ini, berapa persen yang naik LDL-nya? Dari yang general, 33 orang ini, berapa persen yang naik? Nah, saya temukan bahwa kenaikan LDL pada yang sentral itu lebih banyak dibanding yang general. Itu sudah jadi analisis deskriptif saya pada satu tabel ini saja. Lalu yang trigliserid meningkatnya berapa? Begitu juga HDL, menurunnya berapa? Ternyata kalau HDL itu yang menurun itu lebih banyak di sentral dibanding yang general. Sehingga bisa disimpulkan bahwa morbiditas atau resiko kesakitan itu lebih tinggi dibanding yang sentral dan general, tanpa belum saya sambungkan dengan kondisinya secara utuh langsung dislipidemia sama general sama belum ada perhitungan yang langsung gitu. Saya cuma melakukan satu analisis deskriptif saja, saya sudah bisa menggambarkan bahwa obesitas sentral itu lebih meningkatkan risiko morbiditas dibanding yang general. Ini yang bisa kalian lakukan pada artikel atau pada hasil penelitian yang kalian buat. Kalian bisa lakukan, kalian bisa memulai satu analisa deskriptif dari hasil statistik yang paling sederhana. Dengan cara apa? Dengan cara penguatan khazanah pengetahuan. Dengan cara apa? Dengan eksplorasi jurnal. Dengan cara apa? Kalian memahami variabel kalian dan kalian menguatkan variabel kalian dengan mencari jurnal-jurnal yang relevan sama variabel. Saya ajarin cara mencari jurnal. Saya punya 3 variabel. Lihat. Saya mau ngasih ilmu praktek aja lah. Kalau kalian teori, kalian bisa baca. Kalian cari. Nanti kalian cari ya bahan mengenai analisa deskriptif ya. Saya akan, nanti kalau ada nanti saya share. Saya mau cari yang dislipidemia. Kalau saya lagi nyari ini, saya biasanya sebelahnya saya siap sama Google Translate. Nih, saya Google Translate saya siap, standby. Google Translate. Google Translate saya standby nih di sebelah kanan. Gunanya apa nanti kalian lihat sendiri ya. Di sini saya punya dislipidemia. Saya di sini mau cari dislipidemia. Dislipidemia saya cari.
Saya mau cari apa ini? Dyslipidemia. Nah, di sini dyslipidemia, saya punya dyslipidemia, saya cari artikel. Kalau gitu dyslipidemia NCBI, saya mau cari NCBI. Saya harus tahu yang terbaru dong. Nah, dyslipidemia NCBI, ini ada. Ini 2000 berapa? 2019, saya bisa ambil nih. 250 guidelines for the management of dyslipidemia. Saya ambil satu. Saya kasih contoh kalian. Karena buat analisa deskriptif, kalian harus pinter cari artikel. Kalian harus menguasai apa yang mau kalian buat dalam riset atau skripsi berdasar artikel-artikel yang sudah bisa kalian temukan. Dapat saya, ini satu nih, ini dapat ya, ini saya bisa dapat ya. Kalian lihat, saya kalau misalnya saya males nyari jurnal, saya di sini ini terbaru 2019 Juli, artinya masih 5 tahun terakhir, saya bisa pakai. Saya misalnya malas cari jurnal, saya lihat di bawahnya acuan jurnalnya dia pakai apa. Saya lihat di referensi. Nah, enggak, ini kan kita dapat nih, yang pertama tadi paling atasnya. Nah, ini ini aja. Kalau saya mau lihat apakah jurnal saya yang mau saya cari ini relevan atau tidak, saya lihat, saya artiin dulu, misalnya saya mau artiin dulu nih. Saya copy, gampang buat skripsi itu gampang. Skripsi itu cuma menjem aja, apalagi cuma buat ini. C, saya copy, saya translate. Astaga. Ctrl C, Google Translate. Nah ini Ctrl V. Udah, ini translate. Nah kalian lihat, ini langsung jadi. Saya baca Indonesia. Gak apa-apa, saya ngajarin cara kalian memperkuat nih. Lihat tuh, penyakit kardiovaskuler lebih umum seluruh dunia, salah satu penyebab utama kematian, angka dari komprehensif, faktor resiko termasuk dislipidemia, hipertensi, diabetes. Oh iya, artinya ini sesuai sama jurnal yang mau saya cari. Saya mau cari lagi, saya malas nih, Kalau saya mau cari lagi, saya malas. Cari yang pasti-pasti aja. Kalau yang ngeluarin WHO biasanya mereka memakai artikel-artikel yang bagus untuk menguatkan paparan analisis data deskriptifnya. Sehingga di sini saya dapat nih, saya lihat yang paling ini. Yang paling atas ini biasanya jurnal-jurnal terbaru, tapi bisa juga karena jurnal-jurnal yang memang nggak ada. Lihat. Di sini tuh lihat di referensinya udah banyak nih yang bisa saya pakai buat cari searching tentang dyslipidemia. Saya udah punya banyak ini yang lebih, dan saya tidak perlu repot mencari di Google Search lagi. Saya pakai dari yang data udah di referensi. Saya akan dapat data lagi untuk menerangkan mengenai ini saya. Di sini saya bisa langsung, kalau kalian langsung online enak, langsung keluar. Kalau kita sudah buat ini, kalau kita sudah punya banyak basis artikel, kita sudah banyak basis artikel untuk buat riset, buat paparan analisa deskriptif, baru kita tambahin di sini. Kalian lihat, ini artikel saya di Q4 Scopus, dan ini hanya deskriptif. Artinya tidak banyak yang saya lakukan. Saya hanya mencari persentase, saya hanya mencari median, saya hanya mencari modus, dan saya melakukan paparan analisis statistiknya. Pada saat di bagian hasil penelitian, saya tidak banyak bicara analisa deskriptifnya. Saya hanya bicara secara umum. Dari hasil penelitian didapatkan general lebih sentral lebih berisiko dari general. Lihat di bawahnya. Ini juga, tapi analisa deskriptif itu pada saat saya bicara tentang diskusi. Disinilah analisa deskriptif yang sesungguhnya. Analisa deskriptif ini bisa dilakukan pada hampir semua penelitian. Tapi biasanya kalau di artikel penelitian yang sifatnya eksperimental dan hasilnya sudah sangat banyak, diskusinya jadi nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena dianggap hasil-hasilnya sudah cukup detail untuk menjelaskan bagaimana gambaran hubungan variabel-variabel yang dicari. Tapi kalau kita bicaranya yang sederhana, yang kita periksa itu sederhana, kita lakukan diskusinya yang panjang, yang memiliki memiliki banyak dasar artikel, seperti yang saya ajarin cara nyarinya.
saya bicara tentang LIPI, obesitas. Di mana obesitas sentral itu lebih berisiko dibanding obesitas general. Bahwa kalau obesitas general itu ternyata lebih banyak komposisi brown adipose tissue dibanding yang white adipose tissue. Bahwa central obesity itu komposisi white adipose tissue lebih banyak. Itu bagian dari diskusi saya. Dan inilah analisa data deskriptif yang sesungguhnya. Dan ini yang akan kalian lakukan pada bab 45. Pada bab 4 itu sudah ada hasil diskusi. Pembahasan itu diskusi. Diskusi yang bagus adalah diskusi yang bisa menjelaskan berbasis dengan berbagai riset bahwa yang kalian kerjakan itu ternyata relevan dengan berbagai riset yang lain. Tapi kalau misalnya kalian temukan bahwa hasil penelitian kalian tidak sesuai dengan impian atau hipotesis awal, jangan takut deh. Disitulah gunanya kalian memiliki kapasitas analisa data deskriptif. Kenapa? Analisa data deskriptif itu yang menggambarkan kualitas otak kalian dalam menginterpretasi satu hasil. Pada saat kalian temukan bahwa data kalian tidak sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan banyak penelitian yang lain, kalian pasti akan menemukan satu atau dua yang relevan sama penelitian kalian. Dan tugas kalian atau tantangan kalian adalah menemukan jurnal yang punya relevansi sama dengan kalian. Dan jangan pernah takut untuk menjadi berbeda. Kenapa? Karena yang diperhatikan orang itu orang yang berbeda. Tapi orang yang berbeda yang punya kemampuan. Orang yang berbeda yang memiliki dasar untuk apa perbedaannya. Kenapa terjadi perbedaan? Ya, anak-anak, ini saya minta, jadi analisa deskriptif itu saya minta kalian buat seperti diskusi ini. Ya, kalian punya data statistik, ini saya kasih. Saya minta kalian buat kalian boleh bereksplorasi, ini saya share ya. Saya share ya. Kalian boleh bereksplorasi dengan apa saja, dengan apa yang mau kalian cari dan mau kalian bahas. Cukup masing-masing anak buat satu tabel kesimpulan saja. Misal saya kasih kalian beberapa ide di sini, ya. Udah lihat belum tabel ya? Ya. Saya di sini ada tabel, ya. Tabel pemeriksaan subjek. Ini nggak boleh kalian publish ya. Ini data saya soalnya, ya. Nanti kita jadi ini. Saya ada data subjek. Ini ada beberapa variabel. Saya ya karena ini saya sudah buat kalian ada banyak pilihan. Saya membebaskan kalian untuk melakukan analisa deskriptif yang mana saja. Nanti kalian kumpulkan ke saya. Ya, Diki, Radika, Eka, Deva, Feby, dan teman-teman yang lain. Saya minta kalian melakukan analisa yang mana saja. Kalian boleh melakukan analisa berdasarkan HDL-nya saja. Kalian bisa melakukan triglyceride saja. Kalian bisa melakukan SDL-DL saja. Atau kalian tidak menggunakan yang kalian lihat kayaknya susah nyarinya, kalian bisa menggunakan dengan tekanan darah dengan lingkar pinggang saja, bisa dari berat badan sama IMT sama tekanan darah saja, monggo. Tapi saya yakin kalian seharusnya 59 orang tidak ada yang sama. Kenapa? Karena ini banyak. Saya minta masing-masing kalian melakukan satu analisa deskriptif berdasarkan minimal 5 artikel. Paham? Nyambung ya? Eka, Deva, Radika? Ya. Ini saya akan share dan kalian nggak usah ngirim ke Google ini, karena saya nggak bisa nanti bacanya, ribet saya. Kirim dalam bentuk Word. Ya, kirim dalam bentuk Word dan nggak usah satu tabel ini kalian masukin semua. Ini cuma data dasar. Nah, saya males banget ini mau ngasih ke kalian ini, tapi ya udahlah. Maksudnya ini data saya minta ini jangan disebar ya adik-adik ya. Karena saya jurnal-jurnal
Artikel saya sudah banyak dari sini. Takutnya nanti plagiarisme kalian. Saya nggak mau kalian plagiarisme. Ya. Di sini saya akan memberikannya di Word. Kalau saya ngisinya ke ini, enak banget. Saya kirim Word, saya kirim ke siapa? Yang WA saya siapa tadi? Saya dok. Ya udah. Jadi saya nanti ini ya, saya sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nggak apa-apa kalian tanya, mumpung kalian belum masuk ke ininya. Apa cukup ya? Kalau kita mau buat analisa deskriptif yang kuat, kalian memang harus punya kekuatan di analisa statistiknya. Saya kalau yang statistik kadang saya minta tolong orang juga sih. Tapi maksud saya analisa deskriptif saya tidak pernah mengandalkan siapapun. Kenapa? Karena saya cukup yakin sama kemampuan saya. Kemampuan saya sudah cukup kalau untuk yang analisa deskriptif. Kenapa? Untuk soal keilmuan saya bisa mempercayai diri saya. Maksud saya kalian juga harus mulai membangun itu. Kalian harus mulai membangun itu bahwa kalau kalian mau buat satu analisa deskriptif yang bagus, kalian punya kekuatan dalam artikel. Artikel sekarang lebih mudah juga dieksplorasinya. Makanya kalian jangan kebanyakan main game online. Kalian lebih baik dibanding kalian game online. Kalian sekarang lagi mumpung lagi di rumah. Kalau kata saya, kalian udah yang mau skripsi ini udah mulai nyiapin apa yang mau diriset. Saat ini kalian punya waktu yang banyak untuk melakukan penelitian. Ya, ini saya kirim ke siapa? Saya kirim sekarang ya, datanya ya. Boleh dokter. Saya minta kalian dari data yang ada, saya minta kalian pindahkan dan kalian lakukan analisa statistiknya. Nanti laporannya dalam bentuk Word, tapi lampirkan dengan Excel yang sudah kalian masukkan untuk variabel yang mau kalian lakukan analisa deskriptifnya, ya. Paham? Baik dok. Nggak apa-apa kalau nggak kayak gini, kalian kan, karena kalau buat seperti ini kayaknya kalau kalian nggak dibuat kerjaan yang nyata, kalian nggak akan tersisa apapun. Sedangkan ini judulnya praktikum. Saya mau kalian ada sisa. Saya selalu seperti itu dimanapun. Karena bagi saya yang penting dalam satu proses pendidikan itu adalah proses. Dan itu yang menyebabkan kenapa saya bisa seperti sekarang. Karena saya menghargai proses. Dan saya mau kalian semua menghargai proses. Ya. Saya minta kalian menggunakan data yang ada ini. Kalau misalnya ada di antara kalian ada yang tertarik untuk melakukan pembahasan 2 atau 3 variabel, 2 atau 3 tabel, monggo. Karena itu otomatis akan berkontribusi dengan ini yang berbeda. Dengan apa? Dengan ini yang berbeda, dengan nilai yang berbeda. Buat anak-anak yang mau berusaha lebih banyak, saya juga akan menghargainya lebih banyak, ya. Ini saya, ini ya, Diki ya, Diki ya Ki. Devato Rivaldi dok. Ini ya, Etika profesionalisme dok. 4575. Deva Junior atau Rivaldi dok? Apa? Deva Junior atau Rivaldi dok? Kamu ngirim HP-nya yang mana tadi? Yang Diki ya? Bukan dok, kalau saya @prof2 dokter. Ini riset praktikum nih. Ini Yang riset 4. Yang barusan riset. Deva kirim dok. Ini ya. Saya kirim ya, datanya ya. Aduh. Saya mau rapat. Oke. Mana ya? Ini maaf ya anak-anak, ininya internetnya rada-rada ini. Baik, ada pertanyaan nggak? Mau bertanya dok? Ya, Eka, silakan Kak.
Jadi terkait tugas ini kan dokter udah memberikan banyak subjek tuh dok. Nah kita kan mau membuat analisis deskriptif. Nah itu kita harus ngambil semua subjek terus kita bandingin atau kita ngambil sampel aja dok dari semua itu. Kan saya ngasih datanya banyak. Tujuan saya ngasih data banyak biar kalian nggak ada yang contekan. Kalian tidak ada yang membahasnya sama. Saya yakin nggak akan ada yang nggak akan ada yang bahasanya sama. Kalau dia analisa deskriptif, tidak akan satu orang pun di antara kalian itu akan sama. Kalau dia tidak mencontek yang lain. Karena analisa deskriptif itulah kapasitas individual. Kalau sampai ada yang sama, saya yakin itu nyontek. Jadi saya sengaja ngasih datanya banyak, biar kalian memilih. Kolom-kolom mana yang mau kalian lakukan uji statistiknya. Ngerti? Kolom-kolom mana yang mau kalian gunakan? Misalnya Eka cuma nggak mungkin Eka mau ngambil semuanya kan? Saya mempersilahkan kalian untuk mengambil untuk membuat satu tabel saja, tabel korelasinya. Saya cuma memberi kalian tugas untuk satu tabel saja. Tapi kalau misalnya ada yang mau ngambil lebih, saya malah lebih senang. Artinya kalian mencoba untuk mengeksplorasi lebih banyak. Mana tahu ini bisa kalian jadikan ide buat kalian lakukan penelitian buat ini skripsi, ya kan Kak? Saya ngasih data yang banyak, karena data yang banyak ini akan mengecilkan resiko kalian untuk mencontek. Kalau saya ngasih kalian data satu, kalau saya cuma ngasih dua kolom, semuanya akan sama datanya Kak. Kalau saya ngasihnya 2 kolom, semuanya akan sama, datanya akan sama. Tapi kalau saya ngasihnya ini kolom sebanyak ini, kelihatannya sangat sedikit kemungkinan kalian akan melakukan pengolahan data yang sama. Jadi diri sendiri dan tentukan kreativitas kalian sendiri. Karena pada saat kalian bisa membangun kreativitas kalian sendiri, saya akan melihatnya berbeda. Dan berbeda tidak melulu jelek, berbeda bisa sangat baik. Itu namanya inovasi, ya. Untuk kalian yang sekarang di rumah saja, saya rasa kemampuan kalian untuk mengeksplorasi, untuk membangun analisa data deskriptif itu akan lebih besar. Dan saya harap itu dilakukan oleh 59 orang yang ada di grup ini. Ya. Saya sadar bahwa kalau yang namanya kuliah online itu yang dibutuhkan kesadaran dari peserta didik. Bahwa di sini kapasitas saya udah nggak kayak di kelas. Kapasitas saya lebih sebagai inisiator dan fasilitator. Dan juga mungkin memberi kalian ide untuk mengeksplorasi keilmuan yang mana itu akan berguna buat diri kalian sendiri. Kalau kalian sukanya komunitas, lihat umur sama berat badan aja. Kalau kalian sukanya ini, kalian boleh melakukan apapun. Tapi semakin berat eksplorasi kalian, itu akan mendapat penilaian yang berbeda. Baik, cukup ya? Lebih dan kurang saya minta maaf. Apa masih ada pertanyaan lagi, Eka? Nggak apa-apa Kak, masih bingung. Saya mau nanya lagi dok. Untuk tadi kan misalnya saya ngambil dua kategori. Pertama berat badan sama misalnya sama LDL. Nah itu kan tadi dokter bilang 5 artikel. Apakah jadi itu kita ngejelasin hubungan keduanya itu dengan 5 artikel gitu dok? Apa itu minimal atau maksimal? Jadi analisa deskriptifnya, kamu akan menjelaskan berbasis 5 artikel yang relevan antara hubungan berat badan sama triglycerid, misalnya HDL. Kamu kan akan dapat hasil kamu. Oh ternyata ada hubungan antara berat badan sama triglycerid. Nah kan? Nah kamu cari 5 artikel. Nah ternyata 5 artikel itu 3 berhubungan, 2 nggak berhubungan. Berdasarkan riset dari ini, didapatkan bahwa dari berapa subjek, didapatkan bahwa rata trigliseridnya sekian dan tidak berhubungan sama berat badan. Misalnya 2 tidak berhubungan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, ternyata didapatkan dengan 50 responden berat badannya sekian. Pada wanita berat badannya sekian. Pada yang pria berat badannya sekian. Pada umur sekian. Bisa gitu Kak. Kan 5 artikel kan, tapi dijadikan satu narasi. Jadi 1 halaman pun cukup. Kenapa? Saya minta kalian merangkum
dengan artikel yang relevan dengan variabel yang kalian pilih. Dan di bawahnya masukin referensinya. Jangan kalian bilang 5 artikel tapi nggak ada referensi artikelnya. Masukin referensi di bawahnya ya. Karena saya mau lihat bagaimana kalian membangun satu analisis data deskriptif. Baik. Saya kalau analisis data deskriptif ya saya jagonya. Saya ngerasa jagonya kalau analisis data deskriptif. Nah, saya mau semua yang 59 yang ikut di riset 4 ini semuanya jadi jago deskriptif. Dan seorang dokter itu harus jago deskriptif. Dan dengan kalian membaca 5 artikel itu memperkaya bahasa kalian. Dan salah satu menulis paper medical yang baik itu dengan mengawalinya dengan penguatan artikel pada diri kita masing-masing. Khususnya pada bidang keahlian yang kalian pilih. Baik, cukup ya? Mereka masih ada pertanyaan lagi nggak? Apa kamu membuat 5 tabel, 5 jurnal? Cukup dok. Ya, 5 artikel itu maksudnya dirangkum dalam satu deskriptif. Itu makanya deskriptifnya semakin kuat manakala kalian mengacu dari banyak artikel. Ya? Oke, selamat bekerja ya. Ini data sudah saya sharing ke Diki, nanti Diki sharing ke teman-temannya. Ke Deva, Dok. Saya untuk Word. Ya. Oke anak-anak, selamat belajar. Terima kasih untuk kepartisipasiannya. Ada satu yang pergi, tapi udah nggak apa-apa. Saya abaikan karena kalian masih ada 58 orang. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih dokter. Makasih dok. Ya. Orang-orang ini awalnya nggak tahu loh kalau walaupun pakai HP hostnya itu bisa bisa sharing dengan